Kita lanjutkan untuk site survei. Nah, untuk site survei yang pertama, kita sudah menggunakan tool atau aplikasi Insider untuk mengetahui perangkat-perangkat jaringan yang sudah ada di sekitar kita. Selanjutnya, site survei yang lain itu kita lakukan untuk mengetahui analisa fasilitas, yaitu spesifikasi jaringan yang akan kita bangun, sudah itu penggunaan area dan tower, tujuan dan kebutuhan bisnis dari satu organisasi yang kita akan bangun jaringan WAN-nya, sudah itu kebutuhan bandwidth atau roamingnya, sumber dana yang digunakan, sudah itu keamanan data. Nah, ini beberapa site survei yang perlu kita lakukan seperti yang di layar ya, yang ini ya, yang ini. Nah, dari sini untuk site survei juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah loss, aspek line of sight atau loss-nya. Nah, ini yang perlu juga kita perhatikan. Apakah jaringan yang kita bangun ini teralang oleh gedung, pohon, sudah itu ketinggian tower yang kita gunakan dari sisi A, seperti contoh Dinas Kominfo itu berapa ketinggiannya, sudah itu di sisi B, Dinas Lingkungan Hidup itu ketinggiannya berapa. Itu yang kita lakukan. Nah, ini beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan, seperti contoh bisa menggunakan bawaannya Mikrotik, yaitu bisa kita gunakan mikrotik.com kalkulator, atau juga kita bisa menggunakan bawaannya dari aplikasi Unify. Nah, ini yang dapat kita gunakan, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, langkahnya bagaimana? Pertama, kita akses ya, pastikan laptop anak-anak itu atau komputer anak-anak sudah terkoneksi dengan internet ya. Sudah itu silakan di web browsernya akses alamat ispdesign.ui.com. Nah, seperti di layar ya. Ya, yang ini alamatnya. Selanjutnya ya, ini akan muncul seperti di layar. Jadi sistem itu sudah menyertakan dua jenis jaringan, yaitu dengan point to point atau dengan mode access point. Jadi multi point. Jadi satu perangkat jaringan bisa melayani beberapa nodes. Sudah itu kalau point to point, satu node akan melayani hanya satu node seperti itu. Nah, dari studi kasus yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini, yaitu studi kasusnya dari data yang kita dapat. Ya, ini data yang kita dapatkan bahwa kita ditugaskan untuk menghubungkan antara koneksi Dinas Kominfo San Bangli dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Nah, Dinas Lingkungan Hidup itu beralamat di Jalan Sriwijaya, itu tujuan kita ya. Stasiun kita lah. Sudah itu Dinas Kominfo sebagai master itu beralamat di Banjarkawan, Kabupaten Bangli, dengan titik koordinat seperti di layar. Ini data yang kita dapat atau hasil analisa kebutuhan bisnis organisasi yang kita dapat. Berarti mereka
kebutuhannya hanya satu, menghubungkan point to point antara kantor dinas Kominfo dengan dinas DLH seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Kebutuhan organisasi sudah kita tahu, yaitu membangun jaringan point to point untuk menghubungkan antara koneksi jaringan yang ada di Dinas Kominfo dengan di DLH, yaitu dengan media wireless. Oke. Jadi anak-anak kalau sudah aktif seperti ini ya, di sini ada dua pilihan, ada add AP sama add PTP. Jadi yang kita gunakan itu adalah add PTP, ya, karena sesuai dengan analisa kita, kebutuhan organisasi itu adalah PTP, itu. Oke, kita mulai, kita add. Nah, setelah kita add, nah ini sebagai master itu adalah titik dari Dinas Kominfo. Sudah itu yang station itu kita sebagai Dinas Lingkungan Hidup. Oke, kita cari sekarang Jalan Brigjen Ngurah Rai atau Banjarkawan Dinas Kominfo itu posisinya di mana. Kita perkecil dulu atau kita perbesar sini. Ya, ini dinas. Nah, ini bisa digeser ya. Cara menggesernya itu ditunjuk dulu, yaitu tahan drag. Ya, kemana kita inginkan. Oke, kita bawa ke Bangli. Nah, ini. Kita juga bisa menggunakan titik koordinat ya di sini. Jadi tinggal di set titik koordinatnya. Misalnya yang ini titik koordinatnya apa, misalnya kita ambil punyanya data dari Mas Kominfo. Ya, jadi yang ini sebagai masternya ya. Di sini berarti master. Oke, kita coba ya, sudah dekati. Nah, selanjutnya kita cari titik koordinatnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita ambil datanya. Kita copy. Oke. Dia berada di ini Serma Merangi, Jalan Majapahit, Cendrawasih. Erlangga ya, di sekitar Jalan Sriwijaya. Tadi inilah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita sudah buat satu titik dari Dinas Kominfo kebaliknya. Ini master. Oke, kebalik ini. Di sini masternya di sini. Oke. Nah, jadi kita udah menentukan master sama station ya. Kita udah tentukan.
Nah, selanjutnya kita klik yang di sisi master juga boleh ya. Kita klik sehingga anak-anak bisa ngelihat seperti ini nih. Nah, ini adalah kita untuk mengetahui berapa tinggi tower yang akan kita pakai. Ini kita bisa turunkan ya. Caranya klik, tahan, turunkan. Ya. Dan itu di sini di sisi station atau di sisinya Dinas Lingkungan Hidup, kita juga bisa lihat berapa sih ketinggiannya. Kalau di sini kita lihat yang ini ya, yang ini itu adalah 16 meter. Sudah itu dari sisi Kominfo-nya ketinggiannya kita masih bisa di sisi 15 ya. Jadi posisinya itu adalah yang ini. Nah, jadi ini tidak ada teralang. Nah, ini kegunaan kita melakukan site survey. Sudah itu jarak antara Dinas Kominfo sama Dinas Lingkungan Hidup itu ada di 2,29 km udara. Seperti itu. Ya, ini. Nah, ini tujuan daripada kita melakukan site survey. Sebelum kita membangun jaringan. Nah, ini nanti anak-anak silakan di chapter atau di print screen ya. Layarnya sudah itu dijadikan sebagai laporan atau analisa. Oke, selamat untuk mencoba anak-anak. Silakan praktekkan seperti yang sudah Bapak jelaskan pada layar.